atas bukit Kala, terang benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengada ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang kerap merindukan di ufuk timur pagi mendekat. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Kita akan memulaikan ibadah perayaan Jumat Agung dan perayaan perjamuan kudus dengan tata ibadah yang sudah ada di tangan kita sekalian. Baiklah, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Mari kita hayati salib Yesus melalui peristiwa kayu salib dalam perayaan ibadah hari Jumat Agung dan perayaan perjamuan kudus ini. Di Golgota tergantung Tuhan Yesus, supaya dilepaskannya kami dari dosa. Kematian ditanggungnya supaya kami luputlah. Di Golgota tergantung Tuhan Yesus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Ia menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Silakan duduk. Di salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak domba
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa, ya Allah, pandanglah dan tilihlah kami umat-Mu ini di perayaan Jumat Agung dan perjamuan kudus ini. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami sedang menyesali semua perbuatan-perbuatan kami, tutur kata kami yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama. Kami mengaku, ya Tuhan Allah, kami banyak kali lalai dalam mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kami mohon belas kasih-Mu, ya Tuhan Allah. Ampuni kiranya kami dari dosa dan salah kami ini. Baharui kiranya kami, ya Tuhan Allah. Biarkan kami tetap menjadi anak-anak-Mu, supaya kami layak untuk terus menikmati kelimpahan kasih-Mu, layak menikmati kehidupan di hadapan-Mu. Dengar kami yang mengaku dosa ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan tapi bangkit. Amin. Suara-Mu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah Allah kepada setiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Kolose 1 ayat 13 sampai 14 tertulis, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ajakan untuk mengampuni dikutip dalam Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan,
Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Banyak orang suka diampuni, tapi tidak rela mengampuni. Tak berguna mohon pengampunan jika kita mengeraskan hati, tapi Yesus Tuhan Maha Kasih mengampuni orang yang berdosa jika kita ampuni sesama, kita pun akan diampuninya. Mari berdoa. Ya Tuhan, Engkau perkenankan kami untuk merayakan perjamuan kudus di Jumat Agungmu ini. Kendati kami terpisah satu dengan yang lain, kami harus merayakannya, memperingatinya di rumah kami masing-masing. Kami mau mengisi hidup kami ini dengan firman-Mu di tengah perayaan perjamuan kudus ini. Tolong tuntun kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan kami boleh menerjemahkannya dalam hidup kami hari-hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari Jumat Agung ini, di perayaan perjamuan kudus, pembacaan Alkitab kita selaku Gereja Masih Injili di Minahasa, terdapat dalam Perjanjian Baru, Matius 27, ayat 32 sampai dengan ayat Matius 27 ayat 45 sampai dengan 56. Matius 27 ayat 45 sampai Mari sama-sama kita membacanya. Kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan melakukannya dalam hidup hari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di perayaan Jumat Agung Yesus Kristus dan perayaan perjamuan kudus ini, kita mendengarkan khotbah dari Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masih Injili
di Minahasa. Kita dapat melihat, membukanya di YouTube atau barangkali juga di Facebook. Sementara ini sedang ditayangkan. Pada kesempatan ini saya membaca khotbah dari Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa yang menjadi perenungan bersama selaku Gereja Masehi Injili Minahasa pada saat ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di Jumat Agung ini, di dalamnya ada perayaan perjamuan kudus. Saya menyampaikan salam pada seluruh warga Gereja Masehi Injili Minahasa, bahkan masyarakat pada umumnya. Perayaan Jumat Agung di tahun 2020 ini memiliki konteks situasi yang sangat berbeda dibanding dengan tahun lalu, tahun yang sebelumnya. Sekarang ini secara menyeluruh, secara global, kita sementara berada dalam konteks di mana COVID-19 menjadi ancaman yang begitu besar bagi dunia ini. Saya percaya dalam perayaan perjamuan kudus, dalam makan roti dan minggu agur di Jumat Agung ini, kita dimampukan untuk berefleksi. Kita semua dimampukan untuk dalam kesetiaan iman, untuk hidup dalam satu suasana yang ada keyakinan yang utuh bahwa Yesus yang mati di kayu salib telah membawa penebusan dan pengampunan yang utuh bagi manusia dan dunia ini. Sesungguhnya ketika kita bicara tentang kematian, sifatnya sangat universal. Tapi kalau kita berbicara tentang kematian Tuhan Yesus, itu tidak dapat dipisahkan dengan proses penebusan dan pengampunan untuk manusia dan dunia ini. Dan penebusan, pengampunan yang telah kita alami melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, sungguh telah memperlengkapi kita, memampukan kita untuk senantiasa hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Secara universal kita bicara tentang kematian ini. Ketika seseorang meninggal dunia, maka selesailah pekerjaannya, selesai usahanya. Tapi kalau kita berbicara tentang kematian Tuhan Yesus, justru yang kita alami ialah melalui kematiannya. Ini adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan Yesus, suatu pekerjaan yang di dalamnya ada forgiveness, ada redemption, ada pengampunan, ada penebusan yang utuh. Artinya ada pembebasan, ada pelepasan, ada penyelamatan dari dosa-dosa. Tapi sangat penting bagi kita di Jumat Agung ini, dalam rangkaian kita merayakan perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur, di dalam rangkaian secara bersama-sama kita mendengar bahwa kematian Yesus yang adalah menebus dosa, kematian Yesus adalah proses penebusan yang utuh bagi manusia dan dunia ini. Tapi yang perlu kita hayati pada perayaan Jumat Agung ini adalah how to practice the forgiveness, how to practice the redemption. Bagaimana kita memahami tentang pengampunan, bagaimana kita memahami tentang penebusan. Tetapi bagaimana mempraktekkan penebusan dan pengampunan itu secara utuh bagi kehidupan bersama. Dalam mempraktekkan itu, disitulah nilainya. Nilai pengampunan yang utuh. Jadi kita tidak hanya sekedar mengerti, memahami, atau merumuskan sebuah teologi, sebuah doktrin tentang penebusan pengampunan melalui kematian Yesus. Tapi jauh lebih penting daripada itu ialah how we practice. Bagaimana kita mempraktekkan penebusan dan pengampunan itu supaya betul-betul akan membawa perubahan yang sangat fundamental
yang sangat menghasut hidup, perilaku, tindakan dari kita, dari umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kematian Yesus adalah suatu wujud nyata daripada unconditional love. Suatu kasih yang tak terbatas yang dinyatakan oleh Allah bagi manusia dan dunia ini melalui Yesus Kristus. Unconditional love inilah yang kita kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kita dapat membaca dalam Matius 27 ayat 45-46 ini. Terutama bagaimana penghayatan dari para prajurit dan pasukan yang ada pada waktu itu di sekitar salib Yesus. Kita lihat dalam ayat yang ke-54, yaitu ada faith recognition, ada pengakuan iman yang sangat nyata dari mereka. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan kita dalam perayaan Jumat Agung ini, kita diajak sekaligus untuk berefleksi, untuk menghayati tentang Yesus yang adalah sungguh-sungguh anak Allah. Dan salah satu refleksi yang hendak kita kerjakan pada perayaan Jumat Agung ini adalah table fellowship atau perjamuan kudus, Holy Communion. Dalam perjamuan kudus ini kita makan roti dan minum anggur secara bersama-sama yang memiliki dimensi kekeluargaan, memiliki dimensi persaudaraan, persahabatan yang saling mengampuni, saling melayani, saling mengasihi satu dengan yang lain. Walaupun dalam perayaan perjamuan kali ini kita merayakannya di rumah masing-masing, bukan di gereja. Ini konteks kita, ini kondisi kita saat ini. Dan karena itu perayaan perjamuan kudus dan Jumat Agung di rumah masing-masing menjadi sebuah tantangan bagi kita. Karena sudah sekian lama kita merayakan perjamuan kudus, Jumat Agung di gereja, dan saat ini kita berada di rumah kita dalam perayaan ini. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul sehubungan pelaksanaan ibadah ini. Pertanyaan-pertanyaan bersifat social question, ada isu-isu. Tetapi yang perlu kita pahami dalam pembacaan ini ialah bahwa firman Allah menegaskan kepada kita bahwa perayaan perjamuan kudus yang sedang kita lakukan, perayaan Jumat Agung yang sedang kita laksanakan di rumah kita masing-masing, sama sekali tidak mereduksi, tidak menyederhanakan nilai dari table fellowship itu, dari perjamuan kudus itu. Nilainya tetap sama. Kita melaksanakan perjamuan kudus di rumah tidak akan memiskinkan persaudaraan kita, tidak akan memiskinkan persahabatan kita, tidak akan memiskinkan kekurangan kita. Sebagai pelayan Yesus Kristus, sebagai warga gereja Masih Injili di Minahasa, melalui pelayanan para pelayan khusus Penatua Samas, guru agama pendeta, baik di kolom maupun di jemaat dan di kategoral BIPA, saya mengajak meyakini pendekatan-pendekatan pelayanan, pemuritan, dan memperlengkapi warga gereja sehingga dapat melaksanakan perjamuan kudus di rumah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Yang paling penting mau dikatakan ialah bagaimana kita menerima penebusan dan pengampunan yang telah dikerjakan oleh Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Kita akan mampu merayakan perjamuan kudus, makan roti dan minggu anggur ini melalui niat, memiliki hati, memiliki ketulusan dan keikhlasan
untuk mengampuni, untuk melayani, dan untuk mengasihi orang lain. Supaya ketika kita makan roti, kita minum anggur, kita memiliki suatu kualitas iman yang betul-betul dapat membawa perubahan-perubahan dalam hidup pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Biarlah kita kiranya dalam kesadaran iman, kita sungguh-sungguh mengungkapkan dari hati yang paling dalam, dari suatu keyakinan iman yang paling dalam, bahwa Yesus Kristus yang mati di kayu salib di Golgota, Ia adalah sungguh-sungguh Anak Allah yang telah membawa pengampunan dan penebusan yang utuh, yang telah memampukan kita untuk hidup hanya mengasihi Tuhan, untuk hidup hanya mengandalkan Tuhan, dan hidup menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Saya percaya bahwa tantangan kita ketika kita makan roti dan minum anggur dalam perayaan perjamuan Jumat Agung ini, di rumah kita masing-masing, di tetangga kita, di masyarakat, akan berbagai rintihan hati yang sangat dalam, penderitaan yang sangat dalam. Begitu banyak saudara kita, sahabat kita, keluarga kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Dan begitu banyak saudara-saudara kita, sahabat kita yang dirumahkan tanpa gaji. Inilah suasana yang saya katakan rintihan hati yang sangat dalam. Saya yakin melalui makan roti dan minum anggur, melalui pengakuan iman yang nyata bahwa Yesus yang mati di kayu salib adalah sungguh Anak Allah, kiranya mampu memulihkan kita melalui meningkatkan kualitas pelayanan diakonal di Jumat Agung ini. Kita mau berkorban melihat orang lain. Inilah dimensi diakonal yang kuat membantu yang lemah menguatkan yang kuat. Saya mengajak sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, sebagai ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Minahasa, supaya para penatua, samas, guru agama, dan pendeta di jemaat masing-masing di wilayah pelayanan Gemim, sungguh-sungguh mau melakukan tugas panggilan gereja yang di dalamnya adalah upaya berdiakonia. Mampu melihat, menolong, bahkan mengorbankan diri kita, sehingga kita boleh melihat saudara-saudara kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja, yang dirumahkan tanpa gaji, nilai produksi yang menurun, dan produksi yang sungguh-sungguh tidak dapat menjawab kebutuhan pasar yang ada saat ini. Itu saya mengajak warga gereja Masehi Injili Minahasa, bahkan seluruh rakyat masyarakat di Sulawesi Utara ini, mari bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, bersama dengan pemerintah, bersama dengan TNI Polri, kita melakukan upaya diakonal. Bukan hanya memberi beras, memberi gula, memberi kopi, memberi uang, tapi juga bagaimana kita mau berkorban, mau melaksanakan physical distancing, mau melaksanakan jaga jarak. Dan ini memang sangat sulit bagi kita yang memiliki nilai-nilai budaya. Kalau orang ketemu, orang berjabat tangan, malah ada cipika-cipiki, berpelukan, cium kudus, dan seterusnya. Tapi dalam konteks sekarang ini semua itu sangat terbatas. Kita diajak untuk melakukan physical distancing dalam rangka memberantas, dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Ini konteks kita sekarang ini. Jadi, melaksanakan physical distancing ini bagian dari pelayanan diakonia. Karena itu mari kita secara konsisten berupaya untuk melakukan ini.
Saat kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, akan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Harapan kita semua di masa yang akan datang, kita boleh bersama-sama leluasa lagi. Duduk bersama, merayakan perayaan perjamuan kudus Jumat Agung di gedung gereja. Dalam satu meja perjamuan sekarang. Tapi untuk sekarang, marilah kita percaya bahwa perayaan perjamuan kudus dan Jumat Agung yang sedang kita lakukan di rumah kita masing-masing ini berkenan di hadapan Tuhan. Sambil makan roti dan minum anggur, meningkatkan kualitas persaudaraan. Mari tingkatkan kekeluargaan dan kerukunan. Dengan demikian, saya meyakini penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib betul-betul kita refleksikan. Betul-betul kita menerima urusan dan kita mempraktekannya. Di sanalah nilai kehadiran kita sebagai orang yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Kita betul-betul membawa pengharapan, membawa penghiburan dan kepastian. Sambil kita rajin baca Alkitab, sambil kita berdoa dan giat bekerja di rumah kita masing-masing, kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus menolong kita semua. Selamat menikmati dan merayakan Jumat Agung dan perjamuan kudus di tahun 2020 ini. Sambil meyakini bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita selaku sidi Gereja Masih Injili Minahasa persiapkan diri untuk perayaan perjamuan kudus ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dalam pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 26 mengenai penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Oleh Roh Kudus kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia, dan sambil menanti-nantikan kerajaan Allah sekarang ini telah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak Allah dalam kemuliaan, bahkan sebagai anggota satu tubuh telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Marilah berdoa.
Ya Allah, ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur untuk hari-hari kehidupan yang telah kami lalui. Kami percaya ini semua kasih karunia-Mu. Kendati dalam situasi sekarang ini, di tengah ancaman COVID-19, Engkau tetap menyatakan kuasa dan kasih-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di perayaan Jumat Agung dan perjamuan kudus ini. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau kerjakan bagi perjalanan hidup kami. Di Jumat Agung ini, ya Tuhan, kami berdoa, kami yang sedang terancam kehidupan oleh COVID-19. Beri kiranya kami kekuatan, bahkan beri kami damai sejahtera, supaya kami tetap berdiri dan percaya Engkau adalah Anak Allah. Engkau adalah Juru Selamat dunia ini. Engkau lebih berkuasa atas semua kuasa yang ada di bawah ciptaan-Mu ini, termasuk kuasa COVID-19. Kami percaya Engkau Tuhan atas hidup ini. Engkaulah yang mengendalikan dunia ini. Kepadamu kami memohon, taruhlah hikmat-Mu kepada pemerintah kami, dalam upaya mereka untuk memimpin semua penyelenggaraan kegiatan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mereka adalah orang-orang yang terdepan, yang tengah mempertaruhkan hidup mereka tengah ancaman virus corona ini. Para dokter, tenaga medis, sukarelawan, TNI, Polri, Tuhan tolong mereka, lindungi mereka dengan kasih-Mu. Bahkan Engkau menerima kiranya pemberian diri mereka itu sebagai persembahan yang hidup dari mereka, sebagai upaya mereka untuk memenuhi panggilan-Mu, menjadi sesama bagi sesama yang sedang membutuhkan pertolongan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami semua warga negara Indonesia, sebagai orang yang percaya Engkau tempatkan di bangsa dan negara ini, mampukan kiranya juga kami secara bersama-sama dengan pemerintah, memberi diri mengambil bagian dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami semua percaya kuasa-Mu, kuasa yang menyelamatkan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, dan bagi mereka yang telah terpapar virus corona. Tuhan, jamah kiranya mereka semua, anugerahkan keselamatan kepada mereka. Bagi umat-Mu yang percaya, teguhkan iman percaya mereka, ya Tuhan Allah. Para dokter, tenaga medis, Kau anugerahkan hikmat. Pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan untuk menghadirkan keselamatan bagi saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah sakit karena penderitaan sakit. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami. Kami akan menikmati makan roti, minum anggur di perayaan Jumat Agung, perayaan perjamuan kudus ini. Kiranya dengan roti dan anggur itu, kami boleh menikmati kedamaian hidup. Kendati kami berada di tengah ancaman COVID-19 ini. Maka sertailah kiranya kami semua, ya Tuhan Allah, dengan kasih dan rahmat-Mu.
Kami juga secara khusus berdoa untuk anggota-anggota keluarga kami yang tidak bersama dengan kami di perayaan Jumat Agung dan perayaan Perjamuan Kudus ini. Mereka terpisah dengan kami. Mereka harus tinggal di tempat berbeda dengan kami. Atau mereka sedang menunaikan panggilan. Kami memohon Tuhan, dimanapun mereka sekarang ini, jaga dan pelihara mereka dengan kasih dan rahmat-Mu. Berkati kiranya mereka, ya Tuhan. Anugerahkan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Dan satukan kami semua dalam iman, harap, dan kasih kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat. Lalu ku datang pada Yesus, dan ubah seluruh hidupku. Yesus jamah senang hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Tertindih dengan beban berat. Saudara jemaat yang ada di rumah, silakan mempersiapkan semua perlengkapan perjamuan kudus, hosti, dan anggur yang telah kami bagikan. Lalu ku datang pada Yesus, Dia rubah seluruh hidupku. Yesus jamah senang hidupku, yang beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi
Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, agar supaya kita dikenyangkan dengan roti surga, ini Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di sorga, pengantara kita kepada Bapa. Marilah, karena meja perjamuan Tuhan sudah sedia. Roti yang dipecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah makanlah, ingat dan percayalah, tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi dosa-dosa kita. Cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah, ingat dan percayalah, darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita mengucap syukur kepadanya dan memuji namanya secara berbalas-balasan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita mengumpulkan persembahan sebagai tanda syukur kita di perayaan perjamuan kudus dan Jumat Agung ini, sambil menyanyi "Setiamu Tuhanku tiada bertara".
puas lelas. Mari berdoa. Syukur dan pujian dan hormat dipersembahkan kepadamu ya Bapa di sorga, karena perayaan perjamuan kudus sebagai tanda pemeliharaanmu bagi anak-anakmu dapat merayakan bersama saat ini. Tuntun, kuatkan, dan hiburkan kami menghadapi tantangan dan pergumulan hidup melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum menutup ibadah perayaan perjamuan kudus di Jumat Agung ini, izinkan saya selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sola Fide Sabta Marga menyampaikan selamat merayakan perjamuan kudus dan selamat kita menyambut Paskah Yesus Kristus. Dalam situasi seperti kita ketahui bersama saat ini, tengah pergumulan penyebaran virus corona, kita diajak untuk bersama-sama mengambil bagian dengan pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Mari patuhi semua itu, tindakan kita untuk mematuhi, tindakan kita untuk mengambil bagian dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona dijadikan sebagai pelayanan diakonia kita bagi masyarakat, bagi dunia umumnya. Dan sebagai orang percaya, mari kita tetap beriman, menjaga sikap kita yang benar di hadapan Tuhan Allah di tengah ancaman virus corona ini. Percayalah, kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kuasa virus corona. Tetaplah berdiri sebagai orang percaya, tunaikan semua panggilan pelayanan, dan Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas, mulai saat ini dan seterusnya. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang kita berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan melakukan nun di bukit yang jauh. Tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Terimalah salam kami dari gedung gereja tempat kami melayankan perjamuan kudus dan Jumat Agung. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.